sorak-sorai untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun kita berada. Selamat datang bagi ibu bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan selamat datang juga untuk kita semua di dalam rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini membawa pagi kesukaan bagi setiap kita. Pagi kemenangan bagi setiap kita. Amin. Marilah saudara yang kekasih, kita siapkan hati kita siapkan keberadaan kita untuk kita bersama-sama boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kalau kita hidup sampai hari ini di tengah masa pandemik, semua karena kebaikan Tuhan. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terangkat dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Katakan amin. Kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Dan pagi hari ini kita persembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau hari ini kami masih hidup, hari ini kami masih sehat di tengah masa pandemik, kami tahu Tuhan semua ini adalah kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Dan pagi hari ini ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni kekurangan kami, ampuni bila Kau dapat yang tidak berkenan Tuhan, kuduskan kami. Sehingga puji-pujian sebentar yang kami naikkan boleh sampai ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Turunkanlah kiranya pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu worship leader, para pemusik, ushers, dan kami semua yang hadir Tuhan. Dengan pengurapan dan kekuatan dari Roh Kudus. Berkati kami semuanya ya Allahku. Bila sebentar nanti akan mempersembahkan persembahan, kami tahu Tuhan semua berasal dari Engkau. Dan kami kembalikan persembahan hanya kepadamu. Dan berkati sebentar dalam ibadah khusus Tuhan, penyerahan anak. Kami tahu Tuhan anak-anak adalah masa depan gereja. Anak-anak adalah pilar gereja. Dan oleh sebab itu kami kembalikan menyerahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh puji-pujian yang kuat, roh doa yang kuat ada atas setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh memuji-Mu Tuhan dengan sukacita dari Allah Bapa. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami percayakan janji-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib.
hidup kami, Yesus. Kau nyatakan bagiku. Dan Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau dengan imanmu katakan, kami tetap percaya kepadamu, Yesus. Amin, amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam hanya Engkau Yesus. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sembah Dia, sembah namanya yang ajaib. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu dalam hidup kami yang terbaik. Segala pujian, hormat, dan syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mari sembah Dia, sembah namanya yang kudus. Dialah Tuhan, Dialah Raja, penolongku, penyelamat hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang hidup, dan janji-Mu adalah iya dan amin Tuhan. Di dalam kesesakan kami, di dalam pergumulan kami tahu Tuhan, hanya dekat kepadamu Tuhan kami rasakan tenang Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan damai-Mu. Yesus. Dan kami tahu Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kami tahu Tuhan, kami hanya tinggal menunggu waktu penggenapan janji-Mu Tuhan. Dan kami mau tetap setia dalam Engkau. Kepadamu Yesus,
berserak Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri dan katakan sama-sama. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu Aku rasakan. Amin, 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 amin Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamat, padamu Yesus, amin, amin. Padamu ku berserah, kami mau serahkan Tuhan, Kau sumber pengharapan kami Yesus. Yes. Ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, kami percaya Bapa, bahwa Engkau adalah penyelamat hidup kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah penolong dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau percaya akan janji-Mu Tuhan, akan kebenaran-Mu Tuhan, akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup bersama-Mu, hidup di dalam-Mu, itu adalah jaminan terbesar dalam hidup kami Yesus. Sekalipun kami melangkah dalam kesesakan kami, sekalipun kami melangkah dalam masalah kami yang mungkin gak kunjung selesai, tapi biarlah lewat itu semua, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, kami semakin dibuat untuk selalu dan selalu dan selalu berharap kepadamu Yesus. Dan kami tidak pernah lupa Tuhan akan kekuatan janji-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan pernah lupa Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang pasti akan turun tangan. Tuhan yang pasti akan membantu kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap, untuk selalu menantikan janji-Mu, untuk terus bersyukur atas keadaan yang ada, baik itu senang maupun menyesakan. Karena di dalam bersyukur itu, janji-Mu akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan kebesaran-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Kau telah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman yang akan disampaikan hamba-Mu adalah iya dan amin. Dan itu adalah bukti penggenapan janji-Mu. Dan itu yang akan menjadi pegangan kami dalam melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu.
Kami siap Tuhan, tegur kami dan berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan untuk tim pemuji kita, untuk Yohani, untuk tim pemusik. Boleh kembali dulu. Iya, sekali lagi shalom, selamat pagi. Suatu kehormatan untuk saya pribadi dapat melayani di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang telah memberikan kesempatan untuk kita boleh ada di tempat ini, boleh sama-sama bersekutu, belajar, dan terus kita mau bersinar, dan agar hidup kita dapat menjadi berkat bagi sekeliling kita. Siap belajar hari ini Bapak Ibu? Amin. Mari ada satu tema hari ini yang ingin saya sampaikan dan sama-sama kita boleh sharingkan dan sama-sama belajar. Ini buat saya juga tentang musim kehidupan. Saya merenungkan Bapak Ibu, musim-musim ini mungkin hampir 3 tahun ya, kita melewati masa-masa pandemi ini, 2-3 tahun ini. Dan saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Itu adalah salah satu musim hidup yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari, karena ini pandemi terjadi di seluruh dunia. Apa yang kita sedang hadapi, apa yang sedang kita jalani ini adalah salah satu musim yang memang harus kita jalani. Nah, sebelum saya masuk ke dalam tema kita hari ini, ada satu yang harus kita renungkan. Sama-sama kita mau buka di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai ke 14. Sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua, Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengikut Yesus? Tadi dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kita menjadi pengajar. Ini menjadi perenungan saya pribadi, menjadi perenungan kita pribadi pada hari ini. Seberapa lama sih kita mengiring Tuhan? Apakah hidup kita sudah berprogres? Apakah iman kita sudah berprogres? Apakah kita masih dikasih minum susu terus? Yang seharusnya kita sudah harus mengajar. Banyak faktor Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kembali yuk kita introspeksi diri yang ke dalam kita. Saya udah berapa lama sih ikut Tuhan? Mungkin dari sekolah minggu, mungkin dari kecil, saya nggak tahu kita masing-masing. Tapi pertanyaan saya, apakah kita sudah siap belum untuk menerima makanan keras dan sebagai pengajar? Jangan hanya kita sebagai hanya mau diberi minum susu terus. Sekali lagi, saya nggak tahu, ini perenungan kita masing-masing. Jangan sampai kita menjalankan kegiatan agama saja. Jangan sampai kekristenan kita ini hanya Bapak Ibu artikan sebagai agama saja. Yang seharusnya
Kekristenan kita adalah sebuah kehidupan. 1 kali 24 jam itu kekristenan kita. Ini menjadi perenungan saya pribadi dan kita. Apakah kita sudah siap belum? Kalau ditinjau waktu, berapa lama kita mengiring Tuhan? Harusnya kita sudah bisa mengajar, harusnya kita sudah bisa bersinar, harusnya kita sudah bisa produktif untuk Tuhan. Tetapi kita masih stuck begitu-gitu aja. Saya ingat Bapak Ibu ada satu analogi. Kekristenan kita ini jangan jadi bunglon. Kalau lagi di luar serupa dengan dunia, kalau di dalam gereja serupa dengan malaikat, itu bunglon. Tapi kekristenan kita ini seperti kepompong yang terus progresif, yang terus berprogres. Dari lava ke pompong, saya lupa deh jadi apa, tiba-tiba jadi kupu-kupu yang indah. Keimanan kita saat kita mengikut Yesus seharusnya berprogres. Yang awal mungkin kita terus dikasih minum susu, tapi dengan berjalannya waktu kita harus terus berprogres dan kita harus bisa mengajar. Untuk apa? Sekali lagi, menggenapi amanat agung Tuhan. Itu tugas kita di sini. Menjadikan seluruh bangsa muridku. Ini baru kekristenan kita. Jangan hanya setiap minggu kita datang ke gereja, berkatnya untuk kita, doanya untuk kita, dan kita lupa untuk menjadi penerus atau penyambung tangan Tuhan, menggenapi setiap amanat agung Tuhan. Sekali lagi sebelum saya masuk ke dalam tema saya hari ini, renungkan ini Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak merenungkan ini, kita nggak bisa menghadapi setiap musim hidup kita. Kita nggak bisa menghadapi setiap musim hidup kita. Yang kita tahu mengikut Tuhan harus diberkati. Yes, saya amini. Karena kalau kita melihat Alkitab, tidak ada rencana Tuhan yang gagal saat kita berserah pada Tuhan. Tapi pertanyaan saya, rencana Tuhan dan rencana kita itu kebanyakan tuh beda. Dan terkadang kita lebih egois karena keinginan kita yang dahulukan dibanding apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yuk kita renungkan Bapak Ibu, seberapa lama kita ikut Tuhan? Apakah kita masih gini-gini aja? Apakah kita harus dikasih minum susu terus? Yang seharusnya kita sudah bisa mengajar, yang seharusnya kita sudah bisa keluar untuk mencari jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan masuk dalam tema kita pada hari ini. Kalau kita sudah siap dengan makanan keras, dengan makanan yang sudah menjadi dewasa dalam hidup kita, kita baru bisa masuk dalam musim kehidupan. Saya akan mulai musim kehidupan ini. Kita akan buka firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Ayat yang sangat terkenal dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering baca. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau di Indonesia kita mengenal ada 2 musim. Musim penghujan, musim panas, dan sekarang kita sedang masuk dalam musim penghujan. Di setiap musim kita membutuhkan cara yang berbeda untuk kita dapat berjuang di musim tersebut. Saya pakai mungkin di luar negeri ada 4 musim. Kalau kita lagi musim panas, nggak mungkin kita pakai jaket atau kita pakai sweater di luar negeri. Tapi kalau lagi musim dingin, kita butuh jaket dan butuh sweater. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi setiap musim yang harus kita hadapi, caranya berbeda-beda. Alkitab pun sudah mengatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk mencabut. Semua di dunia ini ada waktunya. Seperti musim kehidupan yang sedang kita alami. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mengalami apa. Saya juga nggak tahu, dan mungkin orang terdekat kita pun nggak tahu kita sedang mengalami apa. Musim panaskah? Musim dinginkah? Kita nggak tahu. Dan nggak tahu nih ke depannya akan seperti apa. Bagi Bapak Ibu yang bekerja, bagi Bapak Ibu yang berbisnis. Kita nggak tahu. Karena setiap musim ini caranya beda-beda. Gak mungkin lagi musim panas kita pakai jaket hujan, bener ya? Dan sebaliknya.
Jadi saat kita menghadapi musim ini caranya beda-beda. Makanya tadi saya dasari gini, kalau kekristenan kita masih seperti itu aja, gimana caranya untuk kita bisa menghadapi setiap musim yang berbeda-beda? Karena semua ini, siapa yang tahu pandemi Bapak Ibu? Nggak ada yang tahu. Yang bekerja, yang berbisnis, semua dihajar. Kita nggak ada yang tahu. Tapi saat kita tahu, saat kita sudah siap, kekristenan kita atau pengiringan kita mempunyai dasar yang kuat. Apapun yang terjadi, kita percaya kok Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Maka dari itu sekali lagi saya dasari ini. Semua ini ada waktunya kok. Semua ini ada waktunya. Dan cara untuk menghadapinya itu berbeda-beda. Nah, yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini, bagaimana caranya, aplikasinya saat kita menghadapi musim kehidupan ini. Caranya apa? Saya cuma mau sharingkan hari ini satu kata ini aja. Ini yang saya mau sharingkan hari ini. Satu kata ini, yaitu sabar. Sabar. Saya ingat pujian lama ya Bapak Ibu. Sabar dalam segala susahmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Ini yang 2 bulan atau 1 bulan ini seperti kayak terngiang di kuping saya, di otak saya. Sabar. Di sini ada yang berdagang, ada yang berbisnis, mungkin ada yang bekerja. Kebetulan saya buka satu kios bakmi di Alam Sutra. Tiap hari saya cuma bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan. Gak tahu, sabar aja deh. Mungkin Bapak Ibu yang berdagang di pasar kayak mungkin Tante Mary atau teman-teman yang lain tahulah kondisi kita ini lagi gimana. Kita gak tahu hari esok akan terjadi apa. Kita gak tahu pandemi akan berakhir atau tidak. Kita nggak tahu. Tapi kalau firman Tuhan katakan, ini akan semakin sulit, masa-masa depan ini akan semakin sulit. Kita cuma butuh sabar. Kenapa kita harus bersabar? Kenapa? Kita buka dalam Yakobus 5 ayat 7-8. Kenapa kita harus bersabar? Yakobus 5 ayat 7-8. Yakobus 5 ayat 7-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat ke-7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gur dan hujan musim semi. Ayat ke-8 ini untuk kita semua. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya kembali tadi, kenapa kita harus bersabar? Keadaan ini bukan sebuah keadaan yang paten atau akan terus menerus. Sabar, karena rumah kita bukan di sini. Rumah ini hanya sementara. Apa yang kita jalani hanya sementara. Sabar, tunggu sampai kedatangan Tuhan. Setia sampai kedatangan Tuhan. Sabar. Ini bukan sebuah keadaan yang akan terus menerus. Kita nggak tahu sampai kapan. Tapi sabar. Sabar. Ini yuk bawa pulang ini Bapak Ibu. Sabar, sabar, sabar. Ada orang yang mungkin menyakiti kita, sabar. Saya kalau di kios tiap hari melihat keadaan, saya coba berpikir seperti ini Bapak Ibu. Gimana orang-orang yang sedang berjuang untuk besok nggak tahu mau makan apa. Kita aja yang mungkin di tempat ini masih mungkin bisa bertahan hidup. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar. Ingat tadi pengkhotbah katakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Sabar, sabar, sabar. Jadi bagaimana kita menghadapi musim kehidupan? Sabar.
Ingat, saat kita lagi mau gak bersyukur, sabar. Ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Rasul Paulus pun mengingatkan dalam Roma 12 ayat 12. Ayat yang sudah sering kita juga baca. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat sering kita kutip. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sabar Bapak Ibu, rancangan Tuhan yang terbaik. Sabar. Saya belajar begini Bapak Ibu kalau di kios. Saya belajar untuk saya nggak lagi berdoa untuk minta berkat. Karena saya tahu Tuhan menyediakan berkat untuk saya. Tapi saya belajar saat saya berdoa, saya cuma berkata gini, Tuhan ada dan gak ada pembeli besok. Saya tahu Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup saya. Ada dan gak ada makanan besok, saya tetap tahu Tuhan tetap baik dalam hidup saya. Mau laku gak laku, saya percaya Tuhan tetap pegang kendali atas hidup saya. Kalau Bapak Ibu ingat minggu lalu Bapak Pendeta Bondan berkhotbah mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini iman yang tadi saya katakan, coba kembali, udah berapa lama sih kita jadi Kristen? Apakah minum susu terus atau siap gak nerima makanan keras? Kalau kita sudah siap menerima makanan keras, yang harus kita alami mungkin seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Justru di saat kita berserah kepada Tuhan, bukan semakin baik secara logika manusia atau yang secara daging kita. Daniel malah dimasukkan ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego malah dimasukkan ke dalam dapur api di saat dia berserah sama Tuhan. Tapi di saat dia tahu siapa yang pegang kendali, kita bisa lihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Daniel 3, saya selalu pegang iman Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan mau tolong bisa. Tapi kalau Tuhan gak tolong, saya akan tetap menyembah Tuhan. Ini iman yang sedang kita butuhkan hari-hari ini. Kalau penyakit saya, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan bisa. Tapi kalau saya sampai gak sembuh, saya akan tetap menyembah Tuhan. Gak ada lagi, ayo iman kita bangkitkan. Karena begini, saya dapat satu perenungan, boleh ditampilkan Man. Sabar bukan karena keadaan di sekitar kita. Sabar bukan karena keadaan yang memaksa kita untuk sabar. Tapi sabar adalah karena kita tahu Tuhan memegang kendali dalam setiap musim kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, renungkan kata-kata ini. Saat Ibu Gembala kemarin memberikan saya jadwal, saya berdoa Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Kata-kata ini yang terus ada di pikiran saya. Sabar bukan karena keadaan. Kebanyakan kita bersabar karena keadaan yang memaksa kita untuk bersabar. Mungkin yang lagi doa nggak dikasih keturunan, mungkin yang lagi sakit penyakitnya nggak disembuhkan. Kita bersabar bukan karena keadaan, tapi dengan iman kita percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Dikasih keturunan, nggak dikasih keturunan, disembuhkan atau tidak disembuhkan, diberkati atau tidak diberkati, Tuhan tetap pegang kendali atas setiap musim hidup kita. Jadi sabar jangan dipengaruhi dengan apa yang ada di luar kita. Kalau kita punya uang baru kita sabar. Kalau kita tidak punya uang kita tidak sabar. Tapi sabar karena dari dalam kita tahu siapa yang pegang kendali hidup kita. Impact-nya pasti beda. Hasilnya pasti beda. Saat kita sabar karena keadaan, berarti kalau keadaan berubah,
kesabaran kita pun berubah. Tapi kalau kesabaran itu dari dasar hati kita, apapun musimnya, mau musim hujan, musim panas, musim di luar kita, musim yang sedang gak enak, kita tahu Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Maka dari itu saya pribadi belajar, saya rubah doa saya. Tuhan, besok ada dan gak ada pembeli, saya percaya Tuhan tetap pegang kendali atas toko saya. Tuhan, besok ada dan gak ada yang mungkin kita yang berdagang lagi sekali lagi berbisnis, ada dan gak ada tender, saya percaya Tuhan tetap pegang kendali atas hidup saya. Karena sekali lagi kalau kita melihat Alkitab, rencana Tuhan tidak pernah ada rencana yang kecil. Rencana Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Tapi sabar gak kita untuk tunggu waktunya Tuhan? Untuk Tuhan proses hati kita. Sabar, Bapak Ibu. Sabar bukan karena keadaan kita, tapi karena kita tahu siapa yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan ada satu perenungan saya seperti ini. Saat kita sudah bersabar, seringkali gini loh. Kita menyebutkan dalam nama Yesus, saya bisa melakukan, gak salah. Dalam nama Yesus penyakit saya disembuhkan, enggak salah. Dalam nama Yesus usaha saya diberkati, yes, karena kita dasari dengan nama Tuhan. Tetapi dalam nama Yesus bukan sebuah jimat abrakadabra, saya kasih satu kata, bukan sebuah jimat yang kalau apa-apa dalam nama Yesus sehingga mengabulkan setiap keinginan kita. Tapi saat kita mengucapkan dalam nama Yesus, itu adalah tanda penyerahan kita dan percaya akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi begini, saya mau beli handphone misalnya, dalam nama Yesus handphone ini jadi milik saya. Itu sama aja kita menggunakan arti kata dalam nama Yesus sebagai jimat, supaya keinginan kita terkabul. Tapi saya mau sharingkan ini, saat kita boleh berkata, dalam nama Yesus handphone ini milik saya. Tapi itu adalah tanda kita berserah sama Tuhan. Mau Tuhan kasih, mau Tuhan gak kasih. Itu kedaulatan Tuhan dalam hidup saya. Itu masalah handphone. Atau yang lebih aplikasi dalam hidup-hidup kita yang tadi saya katakan. Saya percaya dalam nama Yesus toko saya laris, amin. Tapi pengertian kita itu bukan sebuah jimat yang apa-apa semua kita dalam nama Yesus untuk mengabulkan setiap keinginan kita. Tapi arti kata dalam nama Yesus kita mau belajar bahwa bagaimana kita menyerahkan, berserah, percaya apapun yang terjadi Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi maksud saya seperti ini, saya pernah sampaikan kalau nggak salah di doa siang. Saya pernah baca satu artikel seperti ini. Ada orang yang mau pergi kerja Bapak Ibu, pagi-pagi. Tiba-tiba, saya yakin ya orang ini berdoa, kita juga pasti kalau mau keluar rumah, mama papa saya itu ajarin kita berdoa, Tuhan lindungi. Tiba-tiba saat dia mau keluar rumah, pintu pagar rumah macet nih. Wah, telat deh. Akhirnya dia pergi, nah di jalan dia menemukan ada kecelakaan. Wah, dia langsung berdoa begini, terima kasih Tuhan, karena pintu saya macet, Tuhan menghindarkan saya dari kecelakaan. Saya amini. Tapi saya balik lagi. Kalau seandainya Tuhan izinkan dia kecelakaan, apakah Tuhan gak baik? Apakah Tuhan tidak melindungi? Bapak Ibu perhatikan seperti ini. Kalau kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menjawab doa kita. Kita juga harus percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk tidak menjawab doa kita. Jangan semua kita dalam nama Yesus untuk mengabulkan keinginan kita. Tapi dalam nama Yesus mempunyai kuasa saat kita percaya dan berserah akan kedaulatan Tuhan. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu, bukan berarti gak boleh sebut dalam nama Yesus, bukan. Tapi saat Bapak Ibu menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus, itu sebuah kuasa. Bapak Ibu melepaskan sebuah kuasa atau Bapak Ibu sedang percaya
dan berserah akan kedaulatan Tuhan. Saya mau katakan seperti ini dengan kasus yang tadi. Dia jalan ke kantor, apapun yang terjadi, saya cuma tetap percaya, sampai pun dia misalnya mengalami kecelakaan atau apapun, kalau dia mendasari dengan nama Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Jadi begini loh Bapak Ibu, kalau kita sedang susah, jangan berpikir Tuhan gak lagi jauh sama kita. Berpikirlah kenapa kita susah, karena kita yang terkadang gak mau berserah dan percaya akan kedaulatan Tuhan. Semua kita ukur dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Tapi terkadang rencana Tuhan itu lebih besar. Tapi yang tadi saya katakan, sabar. Bukan karena keadaan, tapi karena kita tahu siapa yang pegang kendali. Kenapa? Dunia ini hanya sementara. Sebentar lagi, saya nggak tahu kapan, saya bisa duluan, Bapak Ibu bisa duluan, atau Tuhan Yesus datang, saya juga nggak tahu. Sabar. Dan ini penting banget loh. Untuk saya ya. Saya dapat banget perenungan ini. Setiap kali kita berkata dalam nama Yesus, bukan kita sedang meminta tolong Tuhan untuk mengabulkan segala keinginan kita. Tapi saat kita berkata dalam nama Yesus, harusnya kita sedang bersatu dengan Tuhan. Kita percaya, kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena Dia yang berdaulat atas hidup kita. Coba perspektifnya dibalik. Dalam nama Yesus, utang saya dibayar, belum tentu. Kalau utangnya nggak dibayar, berarti Tuhan nggak baik. Kalau penyakit Bapak Ibu nggak disembuhkan, Tuhan nggak baik. Kalau toko Bapak Ibu nggak rame, Tuhan nggak baik. Tuhan selalu baik dalam apapun musim hidup kita. Gak ada, maksud saya seperti ini loh Bapak Ibu, jangan sampai kadang-kadang kita begini loh. Akhirnya kita melakukan kegiatan agamawi. Ayo berdoa supaya rame, berdoa kita supaya rame. Sama aja kayak sesajen gitu loh. Oh ya udah saya berdoa supaya rame. Padahal doa itu kita gunakan untuk apa? Berkomunikasi sama Tuhan. Mengerti apa yang harus kita lakukan. Agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Bukan keinginan kita paksakan ke Tuhan. Siapa sih yang gak mau diberkati? Saya mau kok tiap hari diberkati dan saya diberkati setiap hari. Bapak Ibu sehat, berdiri, nafas, kuat, itu berkat. Sebelum saya tutup begini Bapak Ibu. Jangan kejar berkat. Kenapa? Berkatnya udah ada kok. Kenapa kita selalu berdoa tentang sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Yang harus kita kejar apa? Hati Tuhan. Agar kita tahu, diberikan hikmat untuk kita mengambil berkat itu. Jangan lagi berdoa diberkati. Orang kita sudah diberkati kok. Apa berkat paling indah? Saat Dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Memberi hidupnya untuk kita. Agar kita boleh hidup sampai hari ini. Segala kutuk, semua dosa sudah dipatahkan dan disucikan. Dan kita dikembalikan ke tempat semula. Gambar yang semula. Itu berkat yang indah. Itu sudah Tuhan sediakan. Jangan batasi berkat Tuhan itu hanya sekedar besok kamu dibayar. Besok kita dapat duit. Besok itu semuanya tentang kita. Tapi kita lupa akan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ayo, memang sekali lagi tadi saya dasari ya Bapak Ibu awal. Kalau kita masih minum susu terus, mungkin kita nggak bisa terima firman ini. Tapi sejauh mana yang saya kenal Bapak Ibu di tempat ini, saya kenal lama dan saya tahu Bapak Ibu sudah seharusnya bisa mengajar. Bukan lagi minum susu lagi. Perdalam. Karena setiap firman Tuhan itu pasti mengandung arti untuk kita. Sekali lagi, kita nggak tahu Bapak Ibu musim kehidupan yang terjadi di depan akan semakin sulit. Sebenarnya yang terpenting begini loh Bapak Ibu, yang tadi saya mau sampaikan. Seberapa lama sih kita ngikut Tuhan? Apakah kita masih memaksakan kehendak kita? Saya maunya ini Tuhan, dalam nama Yesus terjadi. Kalau Tuhan gak ngasih, oh Tuhan yang salah. Seberapa banyak kita masih seperti itu, termasuk saya. Saya belajar. Gak gampang lu Bapak Ibu belajar untuk berserah.
dan belajar untuk tahu kedaulatan dan pegang kendali. Itu tipis-tipis semua, waktunya tuh kayak injury time kalau di bola. Besok misalnya butuh apa, kita nggak tahu. Tapi saya cuma tahu satu. Saya nggak tahu masa depan bagaimana, tapi yang saya tahu satu, siapa yang pegang kendali atas masa depan saya. Itu yang saya tahu. Kita nggak tahu 5 menit lagi saya masih hidup apa enggak. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Tapi yang saya tahu 5 menit ke depan Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Hadapi musim kehidupanmu dengan kesabaran. Bukan karena keadaan yang memaksa engkau sabar. Tapi hadapi karena engkau tahu Tuhan pegang kendali. Sebut dalam nama Yesus karena kau percaya kedaulatan Tuhan, rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Ada sebuah pujian yang sangat memberkati saya Bapak Ibu. Di sini dikatakan seperti ini. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku ada di dalammu. Hidup gak akan semakin mudah. Semua ke depan ini kita gak tahu Bapak Ibu. Pandemi dan lain-lain masalah yang kita hadapi. Kesehatan kita. Tapi yang kita tahu apapun musimku, ku percayakan kebesaranmu. Kita mau sama-sama lihat pujian ini, Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar. Resapi setiap kata-katanya sangat memberkati sekali. Kita mau sama-sama, sekali lagi Bapak Ibu belajar, gak gampang untuk bisa berserah, gak gampang untuk bisa percayakan kedaulatan Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah Tuhan. Kuasai mata kami, agar kami bisa melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memegang setiap hidup kami. Walau kami berjalan di lembah yang kelam, jiwa kami tenang, jiwaku,
Karena kami tahu Engkau yang beserta dengan kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segala. Dia yang berdaulat, surga bumi menyembah. Dialah Raja, Yesus, Raja selamanya. Makasih Tuhan Yesus. Selama ku hidup, apapun musimmu yang sedang kau hadapi, percayakan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Makasih Tuhan Yesus. Kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus. Serahkan segala hidupmu. Akui kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Mari serukan kebesaran-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, masa depan kami terjaga di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Masa depan kami Tuhan terjaga di tangan-Mu. Masa depan kami terjaga di tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami, masa depan keluarga kami, masa depan usaha kami, masa depan gereja kami terjaga di tangan-Mu Tuhan. Kami akui segala kebesaran-Mu dalam hidup kami. Apapun musim yang sedang kami hadapi, kami gak tahu Tuhan ke depan kami harus berbuat apa. Kami gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi yang kami tahu, ada Yesus yang memegang kendali dalam hidup kami. Ada Yesus yang memegang setiap masa depan kami. Itu yang kami tahu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk hari ini. Apapun musimku, apapun keadaan kami mau tetap percaya Kau tetap pegang kendali dalam hidup kami. Kami mau tetap sabar dengan waktu yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Biar pada pagi hari ini kami dapat membawa sesuatu hal agar iman kami,
agar kehidupan kekristenan kami mau terus berprogres menjadi Kristen yang dewasa, menjadi pribadi yang lebih dewasa. Agar kami tidak menjalankan kekristenan kami sebatas agama kami, tapi kekristenan kami adalah sebuah kehidupan kami. Kau dan kami satu Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Segala permasalahan kami, masa depan kami, kekhawatiran kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam kehendak-Mu, kedaulatan, karena Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, segala pergumulan kami, segala hal yang mungkin sedang kami hadapi, mungkin kami takut, mungkin kami khawatir, mungkin kami gak tahu harus berbuat apa. Ajar kami untuk kami berserah, berharap, dan sabar untuk menunggu setiap waktunya Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera untuk kami, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan lanjutkan ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Jerry yang telah menyampaikan firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati terus dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam apapun yang dikerjakan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dari keluarga Allah. Yang pertama, persembahan bisa dilakukan melalui QR Code atau melalui amplop persembahan dan nanti dimasukkan ke kotak di depan. Dan kemudian ada juga persembahan untuk Natal yang sebentar lagi, tinggal sebulan lagi kita akan Natalan. Nah, persembahan Natal itu boleh dimasukkan ke dalam amplop yang ada di depan juga. Nanti mungkin bisa minta ke usher, dan persembahan itu juga dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di belakang. Kemudian kami juga mengundang kepada wanita-wanita keluarga Allah untuk hadir dalam Natal Wanita Keluarga Allah yang akan diadakan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 17.00 atau 5 sore. Siapa saja wanita-wanita yang merasa wanita, jadi tidak harus yang saya kan masih usia belasan gitu, enggak, itu tetap wanita hitungannya. Jadi ayo kita sama-sama berkumpul untuk merayakan Natal Wanita di Keluarga Allah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Dan kami percaya firman-Mu bekerja atas seluruh kami dan boleh menjadi jawaban dan pedoman hidup kami. Berkati hamba-Mu Jeremy Tuhan. Bukakan lagi rahasia firman-Mu yang boleh membawa bangsa ini kepada api kemuliaan-Mu. Keselamatan bangsa-bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah melayani pada pagi hari ini. Berkati anak-anak yang telah diserahkan kepadamu beserta keluarganya Bapa. Berkati seluruh persembahan yang hendak dipersembahkan kepadamu, sucikan, kuduskan. Kami bawa bangsa Indonesia ini ke hadapan-Mu. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, wakil beserta seluruh stafnya Bapak. Kiranya kasih karunia kemurahan-Mu ada di bangsa kami. Selamatkan bangsa kami dan kami bersyukur Tuhan. Untuk masa pandemik ini Tuhan mulai meladai. Dan Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kami kesabaran, ketekunan di dalam doa. Sehingga kami boleh melewati semuanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh berada tetap di dalam hadirat-Mu Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau yang menghantar kami pulang Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah ada. Dan besok apabila anak-anak mulai bersekolah kembali, Engkau juga sertai mereka satu persatu. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Kami tolak segala kuasa setan iblis dalam bentuk apapun juga. Baik segala penularan virus apapun juga. Engkau juga menyertai ibu bapa yang mencari nafkah. Berkati ya Bapa dalam seluruh kehidupannya. Apapun juga kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik.
Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan dan teguhkan. Firman-Mu ini meteraikan oleh darah Yesus. Mari Tuhan, Engkau tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dan kami boleh kembali lagi Tuhan, menyelesaikan amanat agung-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dimuliakan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin, haleluya. Selamat bagi orang tua yang telah menyerahkan anaknya. Cheryl, ya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Kota benteng tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai